mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Nah, tapi ada kawan kita di terminal sana, dia bukan ustadz, dia bukan ustazah. Ada video call masuk, saya angkat, ternyata di HP itu wajahnya Mbah Mun. Maka mulut saya sudah nggak bisa ngomong. Waduh, Mbah Mun. Saat itu saya nangis. Di video call Mbak Yeni aja saya seneng kan, apalagi Mbah Mun. Waktu itu beliau bilang begini kan sama saya, nak, dakwahmu sama anak-anak itu dilanjutkan, karena mereka juga butuh ngaji. Tapi kalau mau mengolok-olok ayat Allah, mengejek-ejek selawat Rasulullah, maka laknat Allah akan siap mengundang turun ke bawah. Mungkin kita suatu ketika lagi berjalan di tengah malam, keluar pakai mobil lewat alun-alun yang rame itu, ternyata di pojok-pojok, di remang-remang kegelapan, ada perempuan-perempuan yang mereka itu punya nasib tidak baik, menjual diri. Kiai-kiai sing ngalahi dakwah ning perempuan kados di Al-Bukhari napa sinten mawon. Riyen nak kolongan kiai Gus Mek mulai lonte didakwahi mulai ora bener ya apa? Tapi berapa ribu orang yang tobat karena Gus. Berapa ribu orang yang tobat karena Gus. Dia orang biasa, tapi dia mengajak preman bertato, tegap, ayo sholat bro. Jangan kau aja. Karena beliau luar biasa melihat siapapun itu, yang tadi Gus Helmi katakan alladzina yang duruna ilal ummah bi ainur rahmah, melihat siapapun dengan kacamata kasih sayang, bukan dengan kacamata kebencian. Di mana-mana dokter itu cari orang sakit, makanya di NU itu banyak kiai-kiai yang nangani orang-orang fasik. Jadi dakwah itu nomor satu adalah berkorban menemui orang-orang yang masih belum benar-benar menemukan Tuhan. Boleh kamu mengkafir-kafirkan aku, boleh kamu mensesatkan aku, boleh menyalahkan aku, tapi jangan halangi mereka untuk kembali bermesraan dengan Tuhan, dengan Rasul. Video saat Gus Miftah berdakwah dan bersolawat di sebuah kafe di Bali mendadak jadi viral di sosial media. Dalam video tersebut, ia mengajak pengunjung dan pegawai kafe untuk bersolawat bersama. Di beberapa kesempatan saya melihat beliau itu paling tidak suka menghakimi orang lain. Maka saya sering mengatakan, saya mendapatkan bahasa ini. Kita itu kan seringkali menjadi jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi hakim bagi kesalahan kita sendiri. Jangan pandangi wanita yang penuh najis. Jangan dipandang dia. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Orang-orang yang hadir di lapangan sepak bola Mabar ini orang baik apa orang tak baik? Orang baik. Abdul Somad mengajak orang baik kepada lebih baik. Tapi Kalau orang yang sudah sholat rajin, amal ibadahnya bagus, ya dia sebenarnya tidak begitu butuh dakwah. Yang butuh dakwah justru orang yang masih jauh dari itu. saya tidak tahu latar belakang kronologis karena video yang disebar hanya 1,5 menit. Yang di saat melihat wanita seperti itu, kemudian dia menitikkan air mata tanpa ia sadari karena dari hati dia merasa terenyuh, lalu menengadahkan tangan, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, kau uji dengan kehinaan, ya Allah, ampuni dia ya Allah, berikan hidayah ya Allah, muliakan di rumahnya ya Allah. Siapa yang seperti itu? Kalau kiai yang di rumah juhud waroi meninggalkan dunia, kamu harus senudon, karena dia membentengi diri dari maksiat. Yang kumpul orang banyak kamu kesenudon, piawai dakwah itu syarat utamanya belum kumpul. Wah, tak tahu apa latar belakangnya. Kalau yang berdakwah mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah dengan niat baik, mudah-mudahan dia mendapat kebaikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau mau mengolok-olok ayat Allah, mengejek-ejek selawat Rasulullah, maka laknat Allah akan siap mengundang turun ke bawah. Jadi perlu kolaborasi. Makanya sekarang maksud kula ngeten nggih. Kalau ada seorang soleh yang berkecimpung dakwah perempuan, ya kamu posisikan husnuzon. Yang menjauhi perempuan ya kamu posisikan. Antusiasme rapor jadi sini terkait dengan adanya
kegiatan seperti ini? Oh seneng. Orang kalau puasa aja mereka udah berhenti 1 bulan aja udah, Mbak kapan pengajian, Mbak kapan siraman rohani, udah pada nanyain. Maka sejak saat itu kemudian ketika saya dibully pengajian di dunia malam itu, ya saya maafi muskilah, nggak ada masalah. Toh orang-orang sepuh, orang-orang kelasnya wali seperti Mbah Mun, seperti Habib Lutfi, semuanya mendukung saya. Masing-masing punya rahasia sama Allah, punya sesuatu kebaikan sama Allah yang barangkali tidak ada manusia pun yang tahu. Bisa jadi sebab kebaikan itu yang dia antara dia sama Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Semua pihak untuk bisa berpikir lebih jernih bahwa kita membutuhkan orang-orang yang mau berkotor-kotor, karena untuk membersihkan kita harus pakai gombal yang kita sendiri bisa menjadi kotor karena itu. Tapi kotornya itu kotor yang menuju kesucian. Beredar video saat Gus Miftah mendatangi klub malam. Gus Miftah dikenal sebagai pendakwah yang mengambil jalan tidak lazim dalam menyebarkan dakwahnya. Ia juga memilih berdakwah di tempat-tempat yang jarang disentuh para ustadz, kiai maupun ulama, yaitu di tempat-tempat hiburan malam. Bahkan Gus Miftah menyambangi tempat prostitusi untuk menyebarkan pesan kebaikan dari agama Islam. Cara berdakwah yang ditempuh Gus Miftah ini menimbulkan pro kontra. Ada yang setuju, tak sedikit juga yang menolak cara Gus Miftah dakwah di tempat hiburan malam. Jadi kontroversi metode dakwahnya yang nyeleneh, ia anggap perbedaan adalah bagian dari hidupnya. Boleh kamu mengkafir-kafirkan aku, boleh kamu mensesatkan aku, boleh menyalahkan aku, tapi jangan halangi mereka untuk kembali bermesraan dengan Tuhan, dengan Rasul. Apakah niatnya membuat mereka bertaubat dan sebagainya? Bagi saya hidayah itu butuh dijemput, harus dijemput. Kalau kemudian hidayah itu datang, itu bukan karena saya sebenarnya, tapi memang Allah sudah menghendaki dia bertaubat. Cara dakwah Gus Miftah yang tak biasa ini mendapat tanggapan dari Ustadz Abdul Somad. Dalam sebuah video yang diunggah akun YouTube Syariat Islam, UAS memberikan tanggapannya. Ustadz Abdul Somad atau UAS mendapat pertanyaan dari jemaahnya mengenai dakwah di diskotik. Ajaklah orang ke jalan Allah, ujar Ustadz Abdul Somad. Mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Lanjutnya, menurut Ustadz Abdul Somad, dirinya yang berceramah di lapangan ini adalah mengajak orang baik untuk menjadi lebih baik. Mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Nah, tapi ada kawan kita di terminal sana, dia bukan ustadz, dia bukan ustazah. Kita sering memandang orang dengan pandangan merendahkan, sombong kita kan. Susah untuk mendapatkan hidayah seperti itu. Maka ayo kita tata. Mahabbah ada cinta, ada hormat. Namun di tempat lain seperti terminal, kata UAS, ada orang bukan ustadz, hanya orang biasa tapi mengajak preman bertato untuk sholat. Itu namanya mengajak yang tak baik menjadi baik. Ustadz Abdul Somad mengaku tidak tahu latar belakang kronologis video Gus Miftah yang berdakwah di diskotik, karena video yang disebarkan hanya 1,5 menit. Karena maka kemudian saya sering mengatakan kepada anak-anak, kayak hari ini saya pembukaan pengajian di klub malam terbesar di Jakarta, saya mendapatkan jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Balik kanan itu loh, iya ini kumpul makan. Ya Pak Yazid, yo bener kalau kancane jenengan tuarku. Jadi cerita ilmu kan. Kok iso kelakuan kok ngomong. Tiang sing minum itu, sing minum. Gua betul derek minum, gua lebih biasa ngombe teh, ngombe kopi standar apa. Ini ku pulau Jawa, sing separuh saat ini pun boten minum, pun teng masjid. Tak tahu apa latar belakangnya. Kalau yang berdakwah mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah dengan niat baik, mudah-mudahan dia mendapat kebaikan. Jadi kontroversi metode dakwahnya yang nyeleneh, ia anggap perbedaan adalah bagian dari hidupnya. Boleh kamu mengkafir-kafirkan aku, boleh kamu mensesatkan aku, boleh menyalahkan aku, tapi jangan halangi mereka untuk kembali bermesraan dengan Tuhan, dengan Rasul. Tak tahu apa latar belakangnya, kata Ustadz Abdul Somad. Kalau berdakwah mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah dengan niat baik, mudah-mudahan dia mendapat kebaikan. Tapi kalau mau mengolok-olok ayat Allah, mengejek-ejek sholawat Rasulullah, maka laknat Allah akan siap mengundang turun ke bawah, bebernya. Dan kita berharap mudah-mudahan mendapat kebaikan, insya Allah, amin. Tidak tahu pastinya, wallahu a'lam, karena saya belum jumpa lagi. Tutup suami Fatimah Az-Zahra ini. Boleh menyalahkan aku,
tapi jangan halangi mereka untuk kembali bermesraan dengan Tuhan, dengan Rasulullah. Apakah niatnya membuat mereka bertobat dan sebagainya? Bagi saya hidayah itu butuh dijemput, harus dijemput. Kalau kemudian hidayah itu datang, itu bukan karena saya sebenarnya, tapi memang Allah sudah menghendaki dia bertobat. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah